Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Tragedy of Prewedding. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Happy watching! Episode 23, Surat Pergantian Jabatan. Tak henti-hentinya Riko berdecak kagum. Kemudian ia memilih untuk duduk sejenak di sebuah kursi panjang yang tidak jauh dari tempat ia memarkirkan motor. Adnan pun melangkah mendekat ke arah lelaki itu yang tampak terlihat begitu resah. "Kenapa wajah lo tiba-tiba jadi masam begitu?" tanya Adnan sembari menatap teman barunya itu. Riko menarik napas dalam kemudian berkata, "Lo gak minta gue melakukan hal yang aneh-aneh kan di tempat ini?" Riko menjeda sesaat ucapannya dan melanjutkan, "Gue ngerasa takut banget. Secara kan gue bukan siapa-siapa, gak punya ilmu apa-apa." Mendengar hal itu, Adnan memutar bola mata seraya menatap ke arah kantornya. Melihat kembali papanya baru saja keluar bersama beberapa rekannya. Kemudian beranjak meninggalkan tempat itu. Ia pun paham, pasti setelah kepergiannya, kantor miliknya itu masih dalam pengawasan Imron. "Gue gak minta macam-macam sama lu. Lagi pula gak mudah buat orang asing keluar masuk kantor itu sesuka hati." Adnan mencoba untuk menenangkan temannya. "Lu tunggu di sini, gue mau masuk ke dalam buat melihat bagaimana keadaan kantor ini setelah gue pergi." Riko hanya mengangguk dan melihat sosok lelaki tampan berjas hitam itu dengan cepat beranjak meninggalkannya dan memasuki area gedung kantor. Tentu saja kehadirannya itu tak dapat dengan mudah dilihat oleh siapa-siapa, mengingat saat ini Adnan hanyalah sebuah makhluk yang tak kasat mata. Setelah memasuki tempat itu, Adnan kemudian menilik ke berbagai arah, memperhatikan kesibukan para karyawan dan sesekali ia melihat beberapa rekan kerjanya yang juga tampak sibuk dengan aktivitasnya. Sedangkan Adnan entah sejak kapan saat ini ia sudah berada di lantai 20, tepatnya di sebuah ruangan pribadi miliknya. Ruangan yang cukup besar dan didominasi berwarna hitam dan abu-abu. Detail furniturnya pun sangat mewah. Di dalamnya masih begitu sama persis saat sebelum ia meninggalkannya. Adnan melangkah perlahan, tatapannya menilik segala penjuru di ruangan itu, melihat kembali beberapa tumpukan pekerjaan yang seharusnya ia selesaikan, kini tersusun rapi seperti baru saja dibereskan. Ia pun mengerti siapa yang mengisi ruangan ini setelah ia tiada, membuatnya merasakan sebuah desiran yang menyesakkan sanubari. Ternyata semua yang aku miliki saat ini benar-benar gak akan pernah terbawa sampai mati. Pada akhirnya, semua harus aku tinggalkan. Adnan bergumam seorang diri di ruangan itu. Tak usah ditanya bagaimana perasaannya saat ini. Tentu saja ia sangat merindukan masa-masa kejayaannya selama masih hidup. Bahkan masih terpampang jelas di sebuah papan yang terukir nama dan sederet gelarnya yang sangat mengagumkan di atas meja kerja tersebut, membuatnya melangkah ke arah meja itu dan menatap kenangan terakhirnya. Matanya menilik ke sudut meja dan melihat sebuah figura kecil yang menggambarkan potret kebersamaannya dengan seorang gadis yang tak lain adalah Citra. Wajah gadis yang selalu membuatnya sangat bersemangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Kini gadis itu tampak sangat menyedihkan setelah musibah maut yang memisahkan keduanya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu ruangan itu terbuka. Adnan menoleh dan melihat seorang lelaki berparas tampan dan bertubuh tegap itu datang memasuki ruangan ini. Sosok lelaki berjas hitam itu pun melebarkan mata saat melihat siapa yang datang ke ruangannya. "Bilge," gumam Adnan dengan sorot wajah yang berbinar saat melihat lelaki itu. Sedangkan lelaki yang bernama Bilge itu berjalan perlahan menuju meja kerja milik Adnan. Dengan raut wajahnya yang begitu datar cenderung penuh kesedihan. Ia menatap sendu ke arah papan nama yang terpampang di meja kerja itu, dengan matanya yang mulai berembun. "Adnan, gue benar-benar gak menyangka lo pergi secepat ini. Padahal apa yang lo dapatkan saat ini adalah sebuah kerja keras yang dulu sama-sama kita perjuangkan." Lelaki tampan berdarah Turki itu menyeka buliran bening di sudut matanya, mengingat sebuah perjalanan panjang yang pernah ia lalui bersama Adnan. "Andai lo tahu apa yang sebenarnya terjadi sama gue, pasti lo lebih gak menyangka lagi, Bill. Gue pergi karena sebuah pengkhianatan dari orang terdekat gue sendiri." Adnan pun terlihat begitu sedih, mencoba untuk dapat didengar oleh rekannya itu. Namun apa boleh buat, saat ini tak ada yang bisa dengan mudah melihat dan mendengarnya. Tak lama kemudian, seorang sekretaris wanita tampak memasuki ruangan itu.
sambil membawakan sebuah berkas yang harus ditandatangani oleh Bilgi. Dengan senyuman yang penuh hormat, wanita itu mengatakan bahwa berkas tersebut adalah titipan dari Imron yang merupakan ayah Adnan. Lelaki tampan itu menganggukkan kepala dan membaca dengan detail isi berkas tersebut, yang menyatakan sebuah pergantian jabatan yang akan diselenggarakan 2 pekan lagi. Tertulis bahwa Bilgi Özdemir yang merupakan seorang wakil CEO akan menggantikan posisi Adnan Baskoro sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di perusahaan ini. Melihat hal itu, Adnan hanya bisa tersenyum. Dapat ia lihat bahwa rekannya itu tidak tahu harus merasa bahagia atau merasa sedih berada di posisi seperti sekarang ini. Di sisi lain, ia mendapatkan jabatan tertinggi menggantikan posisi Adnan. Namun, di sisi lain, ia merasa sangat kehilangan sosok Adnan yang tak hanya sebagai rekan kerja saja, melainkan sahabat dekatnya sedari mereka di bangku sekolah kala itu. Tapi sebuah tuntutan pekerjaan mengharuskan ia untuk bisa profesional menjalankan tugasnya. Semoga ini adalah yang terbaik untuk dijalani, Adnan. Semoga lo tenang di sana, dan biarkan gue menjalankan tugas ini meski tanpa dukungan lo lagi. Sementara itu di lain tempat, Riko tampak terlihat santai sembari menyeruput secangkir kopi yang ia beli dari tukang kopi keliling. Ia duduk santai di sebelah gerbang gedung kantor itu, bersama para pedagang dan orang-orang yang sedang rehat sejenak dari aktivitas mereka. Tak sengaja, Riko melihat ke arah gerbang utama dan melihat seorang lelaki yang tidak asing untuk ia lihat, baru saja tiba di halaman kantor itu, membuatnya melebarkan mata sambil terus memperhatikan orang tersebut. Itu kan si Diki. Ngapain dia ke kantornya si Adnan? Gumam Riko yang terus memperhatikan gelagat Diki yang tampaknya tergesa-gesa memasuki kantor itu. Sedangkan Diki terus berjalan menuju arah lift dan tak lama kemudian ia tiba di lantai 20 yang merupakan lantai di mana hanya orang-orang penting saja yang diperkenankan mendatangi tempat itu. Ada yang bisa saya bantu, Pak Diki? Tanya dengan ramah dan santun dari salah satu staf di lantai tersebut. Saya mau ke ruangan eksekutif. Apa ada orang di dalam sana? Tanya Diki dengan tatapan yang cemas. Kebetulan ada Pak Bilgi di sana, ucap staf tersebut, membuat Diki menautkan kedua alisnya. Begitu ya? Diki tampak resah dan kembali bertanya. Oh iya, tadi Pak Imron sempat datang kemari bukan? Kalau boleh tahu ada urusan apa beliau datang kemari? Betul, Pak Imron membuatkan sebuah surat keputusan untuk pergantian jabatan antara Pak Bilgi dan almarhum Pak Adnan. Mendengar informasi tersebut, Diki langsung tercekat dan menarik napas dalam. Cepat-cepat ia bergegas menuju ruangan tersebut. Suara pintu yang terbuka secara tiba-tiba sontak membuat Bilgi terperanjat. Ia menoleh dan menatap heran melihat kedatangan saudara dari rekan kerjanya yang tampak begitu gusar. Diki, apa ada yang bisa saya bantu? Sapa Bilgi yang membuat Diki hanya mendengus perlahan. Apa tadi papaku datang kemari? Tanyanya tanpa mau berbasa-basi, membuat Bilgi tampak tertegun. Benar, tapi saya tidak sempat bertemu dengan beliau. Ada apa ya? Tanya Bilgi sambil mengernyitkan dahi. Apa benar dia memberikan sebuah surat keputusan mengenai pergantian jabatan? Tanya Diki dengan sorot wajahnya yang sulit untuk dijelaskan. Bilgi termangu sejenak dan kemudian berkata, Iya, benar. Baru saja saya selesai menyetujuinya. Mendengar hal itu, entah mengapa dada Diki tiba-tiba bergemuruh. Matanya mengerling dengan cepat serta napasnya yang menjadi begitu berat. Seperti ada rasa ketidaksukaan atas apa yang baru saja ia dengar itu. Kemudian tanpa berpamitan dan berbasa-basi, Diki langsung beranjak meninggalkan ruangan itu dengan hati yang penuh kekesalan, membuat Bilgi terheran dengan beribu tanya dalam benaknya. Ia hanya membuang napas perlahan seperti sudah biasa dengan perangai yang dimiliki oleh saudara tiri dari rekan kerjanya itu. Sejak dulu lelaki itu tidak pernah berubah, selalu semau-maunya saja. Dengan yang bukan kantornya saja dia berani seenaknya. Gimana sama lingkungan kerjanya? Pasti orang seperti dia sangatlah menyebalkan. Bilgi bergumam sendirian mengingat betapa berbedanya sikap Adnan dengan saudaranya itu. Sedangkan Adnan tampaknya sudah mencium hal yang tidak beres lagi dari perilaku Diki, membuat ia semakin waspada dengan apa yang akan direncanakan oleh saudaranya itu. Ia pun langsung beranjak meninggalkan tempat itu, dan membiarkan Bilgi kembali termenung merasakan duka yang mendalam di lubuk hatinya. Riko pun semakin resah, karena sudah 2 jam ia menunggu Adnan di tempat itu. Namun tak kunjung terlihat lagi di mana sosok lelaki tampan itu berada.
Tak lama kemudian, senyum Riko merekah saat melihat sosok teman gaibnya kembali menghampirinya. Namun, ia sedikit terheran saat melihat sorot wajah Adnan yang terlihat begitu muram. "Adnan, apa semuanya baik-baik aja?" tanya Riko sambil menatap dalam ke arah sosok lelaki itu. "Sejauh ini semuanya memang baik-baik aja. Bahkan gue seneng banget karena bisa kembali bertemu dengan rekan kerja gue di dalam sana. Tapi ada satu hal yang kembali membuat perasaan gue khawatir," ucap Adnan membuat Riko menautkan kedua alis. "Oh ya? Ada apa tuh?" tanya Riko yang penasaran. "Diki datang ke tempat gua. Kelihatannya dia gak suka banget sama rekan gua itu. Apalagi semenjak dia tahu kalau papa sempat datang ke sini dan membuatkan sebuah surat atas pergantian jabatan antara gua dan rekan gua itu. Entah kenapa gua ngerasa kalau Diki pun ada niat terselubung juga di balik ini semua."